Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabina Siti Zarani dengan NPM 20121101. Saya di sini mengumpulkan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Tata Negara sesuai judul di bawah. Jadi Sabina akan menjelaskan secara singkat apa aja sih yang akan dipelajari pada semester 2 khususnya pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada bab pertama, kita akan masuk pada definisi dan metode pendekatan HTN. HTN itu apa sih? Hukum tata negara menurut Robert bersama Clifford adalah hukum yang mengatur tentang negara atau hukum yang memerintah negara. Menurut Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara atau dalam kata lain adalah serangkaian kaidah hukum yang mengatur jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum di suatu negara. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi atau lembaga negara dalam menjalankan tugasnya serta hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Metode pendekatan HTN itu ada 5 loh. Yang pertama ada metode yuridis, metode fungsional, metode sosiologis, metode filosofis, dan yang terakhir adalah metode historis. Sumber hukum menurut Jimmy Asidik adalah tempat asal muasal suatu nilai atau norma tersebut berasal. Dalam hukum tata negara, sumber hukum itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formal. Sumber hukum dalam bentuk formal itu terdiri dari yaitu yang pertama, 1. Hukum perundang-undangan ketatanegaraan, 2. Hukum adat ketatanegaraan, 3. Hukum kebiasaan ketatanegaraan, 4. Jurisprudensi ketatanegaraan, yang kelima, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan yang keenam adalah doktrin ketatanegaraan. Sedangkan sumber hukum material adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum. Contohnya di Indonesia itu Pancasila loh. Sumber hukum dalam arti material itu terdiri dari 1. Dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Dalam kosakata bahasa Indonesia, konstitusi itu memiliki 2 makna loh. Yang pertama adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, dan yang kedua adalah undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah undang-undang menjadi dasar untuk segala undang-undang dan peraturan yang ada yang mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan pemerintah. Apa sih tujuan konstitusi? Tujuan konstitusi yang pertama adalah pembagian kekuasaan, dan yang kedua adalah untuk mencapai konstitusionalisme. Tapi nggak semua negara itu menjalankan konstitusionalisme loh. Jadi apa semua negara memiliki konstitusi? Jawabannya iya, tapi nggak semua negara itu memiliki konstitusi tertulis. Menurut Profesor Sudi Sumanti, ada 3 unsur dalam konstitusi. Yang pertama adalah jaminan HAM, yang kedua adalah pembagian kekuasaan dalam negara, dan yang ketiga adalah struktur tugas dalam organisasi negara. Dapat 5 periode dalam sejarah ketatanegaraan. Kita ketahui bersama pada periode ini, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan sehari sesudah itu ditetapkannya lah Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu loh, pada periode ini ditetapkanlah GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Nah, pada periode kedua ini, pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menetapkan diri menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun tidak berlangsung lama, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali lagi ke dalam bentuk negara kesatuan. Pada periode ini terjadi banyak sekali pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia, hingga mengakibatkan dikeluarkannya lah dekret presiden. Periode ini dikenal juga dengan Orde Lama atau demokrasi terpimpin, yang memiliki ciri-ciri adalah kekuasaan presiden mendominasi, kedua pergerakan partai politik terbatasi, yang ketiga adalah menguatnya peran militer, yang keempat paham komunis yang kian berkembang, dan yang kelima kebebasan pers terkekang. Periode ini dikenal dengan Orde Baru. Peristiwa terjadi yaitu Tritura atau 3 tuntutan rakyat, Super Semar, pemberangusan Partai Komunis, dan juga kerusuhan 1998. Dan yang paling kita ingat adalah tragedi Trisakti 1998.
Dinamika ketatanegaraan Indonesia dapat kita lihat dari perubahan-perubahan atau amandemen-amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar. Dapat kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, dan yang ketiga pada tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Secara teoris, Undang-Undang Dasar itu dapat diubah baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis. Perkembangan pada masyarakat itulah yang mendorong pada perkembangannya undang-undang atau perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar. Perubahan ini bertujuan agar dilakukan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar sudah dapat kita lihat bahwa susunan negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Dan pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang terakhir pada pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Dengan demikian sudah jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat, serta susunan negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat bukan secara turun-temurun. Hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila. Konsep hukum di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, serta ideologi kita yaitu sila-sila pada Pancasila. Kita tidak menganut konsep rehtat, rule of law, atau social legality, tetapi kita mencampurkan semua konsep yang ada dan disesuaikan dengan cita-cita hukum Indonesia, yaitu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan demokrasi kita sama, demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, yang artinya sistem demokrasi kita dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri sistem pemerintahan yang demokratis adalah yang pertama, adanya keterlibatan rakyat pada pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya persamaan hak untuk seluruh rakyat. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat. Dan yang terakhir, adanya pemilihan umum dalam memilih wakil-wakil rakyat. Kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 4 hingga pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan kewenangan-kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintah. Setelah amandemen undang-undang, tidak ada lagi lembaga tinggi negara, namun untuk memudahkan pengertian organ konstitusi lapis pertama disebut lembaga tinggi negara itu meliputi presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, MK, MA, dan BPK. Sedangkan organ lapis kedua meliputi TNI, Polri, KY, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, dan terdapat 8 organ yang memiliki kedudukan sederajat, yaitu DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum. Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, lalu dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan juga kota yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Semua organ pemerintah mulai dari daerah hingga pusat itu di bawah kendali pemerintahan pusat. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan keberagaman daerah masing-masing. Peraturan daerah sebagaimana yang diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ayat 1 huruf E meliputi A. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bersama dengan Gubernur. B. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Kabupaten atau Kota bersamaan dengan Bupati atau Wali Kota. Yang C adalah peraturan desa atau setingkatnya dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau dengan nama lainnya. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah dengan adanya penduduk atau rakyat yang tinggal di wilayah tertentu. Kewarganegaraan sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Terdapat beberapa asas kewarganegaraan sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang meliputi 1.
asas ius soli, yaitu asas yang menentukan warganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang terakhir, yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan KAM atau kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang sebagai makhluk hidup. KAM merupakan bentuk pembatasan atas HAM yang sebagai sumber sifat organisme masyarakat. Terkadang kita sering lupa, selain kita memiliki hak, maka kita juga memiliki kewajiban. Seringkali masyarakat hanya menuntut hak atau orang-orang hanya menuntut hak, namun lupa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Semoga kedepannya masyarakat dapat memahami KAM lebih mendalam sama halnya dengan hak asasi manusia tersebut. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada bab kelembagaan perwakilan ini. Yang pertama adalah lembaga perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia meliputi MPR, DPR, DPRD yang memiliki tugas masing-masing. Yang kedua adalah partai politik. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat dan juga mewakili kepentingan tertentu dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang sering bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah dan damai. Yang ketiga ada pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi, yaitu melakukan pengawasan, menyalurkan apresiasi politik, membuat undang-undang sebagai landasan, dan juga menjalankan fungsi masing-masing. Peradilan tata negara adalah bab terakhir yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Peradilan tata negara dilakukan melalui lembaga Mahkamah Agung atau lembaga tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan hakim. Di samping Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terkait pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan hakim yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain dalam menegakkan hukum dan keadilannya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian, konflik politik kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum diselesaikan secara hukum pula. Itu tadi adalah gambaran secara singkat apa aja sih yang akan kita pelajari di semester 2 untuk mata kuliah hukum tata negara. Mungkin tidak terlalu banyak karena durasi waktu juga. Banyak sekali hal yang saya dapat untuk mata kuliah hukum tata negara ini, mulai dari kuliah umumnya yang sangat menarik dengan mengundang dosen internasional dan juga materi-materi yang menyenangkan. Tapi menurut saya, hal yang paling berkesan menurut saya adalah bab 5 yaitu dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia, di mana kami diberi tugas untuk mencari adakah rancangan-rancangan pemerintah untuk merubah undang-undang dasar atau adakah rancangan amandemen-amandemen yang terjadi setelah amandemen yang keempat yaitu amandemen terakhir pada tahun 2002. Ternyata banyak rancangan yang kita sendiri tidak ketahui gitu. Contohnya itu kembalinya kita ke garis besar haluan negara dan juga perpanjangan masa periode jabatan presiden. Dan itu membuat saya lebih semangat lagi mencari informasi apa saja sih yang terkini tentang hukum dan lebih semangat lagi untuk belajar hukum ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Untuk Pak Zul, terima kasih atas ilmu yang diberikan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.